kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian, dan senang sekali berkat anugerah Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021. Nah, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan ini untuk kita semua, sehingga menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara yang mengikuti renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Maha Baik, berikanlah firman-Mu kepada kami Tuhan, biar kami makin mengerti kehendak Tuhan, dan juga Roh Kudus kuatkan kami untuk melakukannya. Kami sangat rindu menyukakan hati Tuhan, dan kami rindu hidup terus di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ketekunan. Dan kita sudah sampai pada ketekunan yang ke-10. Itu tekun menantikan Yesus. Tekun menantikan Yesus. Ya. Ketekunan yang pertama, masih ingat?
tekun dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menanggung penderitaan atau kesukaran. Yang ketujuh, tekun dalam berharap kepada Yesus. Yang kedelapan, tekun dalam membaca Alkitab. Yang kesembilan, tekun menuruti perintah Allah. Dan yang saat ini kita bahas adalah yang ke-10, tekun menantikan Yesus. Ayatnya Wahyu 3 ayat 10. Saya harus baca bagi saudara agar lebih jelas ya. Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini kepada jemaat Philadelphia. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan. Masih ingat saudara-saudara? Tekun menantikan Yesus itu seperti apa? Yang pertama, menginginkan Tuhan segera datang. Ingin hidup bersama Tuhan di surga. Yang kedua, menantikan Tuhan itu artinya rindu Tuhan. Nah, orang yang rindu Tuhan itu artinya orang tersebut mencintai Tuhan. Sebab rindu itu timbul karena cinta. Tidak mungkin ada rindu tanpa cinta. Iya kan? Nah, jadi unsur yang kedua ini kalau menantikan Yesus artinya mengasihi Tuhan. Ya, merindukan Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, makna dari menantikan Yesus itu adalah setia kepada Yesus. Namanya menantikan Yesus. Jadi ditunggu terus kapan saja. Sabar menunggu sampai ketemu Yesus. Mau susah, mau senang, mau untung, mau rugi, mau siang, mau malam, mau sakit, mau sehat, terus menantikan Yesus. Terus menunggu sampai ketemu Yesus. Itu namanya setia. Ya, saudara-saudara. Nah, biarlah 3 unsur ini ada pada kita. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang selalu menantikan Yesus. Siapa yang rajin menantikan Yesus? Seperti Tuhan Yesus berjanji kepada jemaat Philadelphia. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Demikian juga saudara, janji ini berlaku atas kita. Tuhan akan melindungi kita atas hari kesukaran, atas datangnya kesusahan, penderitaan dan sebagainya. Ya, semuanya memang akan melanda dunia, melanda semua manusia. Tapi orang yang menantikan Tuhan, Tuhan akan melindunginya. Tuhan akan membelanya, Tuhan akan menolongnya. Sehingga kita selalu berbahagia di dalam Tuhan dan menang menghadapi setiap pencobaan, masalah, kesukaran, kesulitan, dan sebagainya. Jadi kalau begitu saudara, beruntung sekali kalau kita menjadi orang yang tekun menantikan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita setia menantikan Yesus. Tekun menantikan Yesus. Puji Tuhan. Nah, baik, kita akan lihat saudara-saudara ayat-ayat yang lain mengenai menantikan Yesus. Saya ajak saudara untuk membaca dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Mari kita buka Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 yang mengatakan begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga, dari sorga juga kita menantikan, perhatikan, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Luar biasa, saudara-saudara. Coba kita telaah kalimat dari ayat ini ya, Filipi 3 ayat 20 dan 21.
karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Sekarang saudara-saudara, status kita adalah warga negara Indonesia kalau tinggal di Indonesia. Bagi saudara-saudara yang tinggal di luar negeri, tentu saudara adalah warga negara setempat di mana saudara tinggal di sana. Ya, itu selama kita hidup di dunia. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Tapi sebetulnya kita adalah juga merupakan warga kerajaan surga. Dan bahkan kita tinggal di surga itu jauh lebih lama daripada tinggal di dunia. Jadi status kita sebagai warga negara Indonesia ini tidak lama ya saudara. Paling 70 tahun kurang lebih. Bisa lebih, bisa kurang, saudara-saudara. Akhirnya meninggal dunia. Begitu kita meninggal dunia, ya selesai jadi warga negara Indonesia. Tapi saudara, roh kita ya, akan menjadi warga sorga untuk selama-lamanya. Berapa lama tuh selama-lamanya? Tanpa batas waktu. Lebih dari 1000 tahun, lebih dari 1 juta tahun, lebih dari 1 miliar tahun, lebih dari 1 triliun tahun, bahkan terus selama-lamanya. Ingat saudara-saudara, kita ini manusia terdiri dari tubuh dan roh. Tubuh ini akan mati dan dikuburkan. Selesai. Tamat riwayat tubuh. Tapi roh kita itu tidak bisa mati sampai selama-lamanya. Bagi saudara dan saya yang selalu menantikan Yesus, ya, yang selalu menginginkan Yesus, rindu Yesus, cinta Yesus, dan setia kepada Yesus, maka saudara-saudara, roh kita akan hidup selama-lamanya itu di surga. Tapi bagi mereka yang ada di luar Yesus, roh mereka juga hidup kekal selama-lamanya, saudara-saudara. Tapi di mana hidupnya? Di neraka, Bapak Ibu. Aduh, mengerikan sekali. Maka itu kita sangat beruntung, saudara ya. Kita punya juru selamat, itu Tuhan Yesus. Mestinya kita juga harus masuk neraka. Tapi karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini lalu menebus kita dari segala dosa kita, maka kita menjadi milik Kristus dan kita diselamatkan, saudara-saudara. Tentu saja keselamatan ini bagi mereka yang mau buka hati bagi Yesus. Bagi mereka yang menerima Yesus. Bagi mereka yang menolak Yesus, ya maaf saja. Tidak bisa menjadi warga kerajaan sorga. Jadi sekarang saudara punya status loh. Ya, bukan cuma warga negara Indonesia, tapi juga warga kerajaan sorga. Wow, luar biasa. Mari kita bersyukur akan hal ini. Mari kita bersyukur akan hal ini, saudara sekalian. Dan kalau begitu, oleh sebab orang-orang yang di dalam Yesus sajalah yang bisa menjadi warga kerajaan sorga, nah kita pertahankan saudara, untuk kita tetap di dalam Yesus. Makanya saudara kita harus tekun. Ya, harus tekun menantikan Yesus. Tahukah saudara, iblis tidak suka kita tekun di dalam Yesus. Mengapa? Karena iblis tahu orang yang tekun di dalam Yesus pasti dia akan melanjutkan hidup setelah hidup di dunia di sorga selama-lamanya. Itulah sebabnya dia kerja keras. Iblis itu kerja keras, bahkan ekstra kerja keras. Iblis tidak malas, saudara. Betul. Ya. Untuk apa kerja keras? Untuk apa? Iblis bekerja keras untuk menarik
semua manusia menjadi pengikutnya, termasuk saudara dan saya. Walaupun kita sudah menjadi milik Kristus, iblis berusaha untuk menarik kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun, saudara, ada yang sudah jatuh di dalam dosa lalu mengikuti maunya iblis. Nah, itu berarti, saudara, cerdiknya iblis, pandainya iblis, rajinnya iblis itu membuahkan hasil. Nah, jangan sampai saudara-saudara kita ini terseret, terbawa arus iblis. Yang tadinya kita di dalam Yesus menjadi keluar dari Yesus. Banyak kan saudara yang tadinya percaya Yesus, sudah di dalam Yesus, keluar dari Yesus. Banyak orang yang tadinya sudah menerima Tuhan Yesus di dalam dirinya, Yesusnya ditinggalkan, saudara-saudara. Banyak. Baik di kalangan rakyat biasa, di kalangan artis, maupun di kalangan pejabat. Ada orang, saudara-saudara, ya, sudah di dalam Yesus, tapi menikah dengan seorang yang kaya raya. Tapi orang kaya raya itu di luar Yesus, lalu terbawa. Hanya gara-gara kaya raya, hanya gara-gara harta, orang meninggalkan Yesus. Ini orang bodoh, saudara-saudara. Bodoh sekali. Bapak Ibu jangan bertindak bodoh ya. Harta kekayaan sebanyak apapun gak bisa menyelamatkan kita. Yesus sudah berkata kok, satu dunia kamu punya, tapi jiwamu binasa. Buat apa? Ya. Itu menunjukkan, saudara-saudara, harga roh kita itu jauh lebih tinggi daripada harta kekayaan sebanyak apapun. Ya. Jadi jangan pilih harta. Walaupun banyak seperti apapun, tetap di dalam Yesus. Sebab Yesus jauh lebih berharga daripada harta yang berharga. Begitu. Yesus jauh lebih tinggi nilainya daripada uang yang banyak, daripada harta yang banyak. Jadi nggak apa-apa lah saudara, kita hidup biasa-biasa, tidak menjadi kaya raya juga kan, yang penting cukup, tidak kekurangan. Ya, asal kita tetap di dalam Yesus. Syukur-syukur saudara-saudara, Bapak Ibu, ya Tuhan izinkan saudara-saudara menjadi orang yang kaya raya dan di dalam Yesus pula. Ini yang paling penting. Di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ya, dan teruslah menantikan Yesus itu sampai akhirnya. Lihat di sana ya. Dan dari situ juga, dari surga juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara pernah ketemu Yesus? Pernah apa belum? Belum pernah. Sama, saya juga belum pernah ketemu Yesus. Tapi nanti sekali waktu saudara kita bakal ketemu Yesus ya. Kita akan bertemu muka dengan muka dengan Yesus juru selamat kita yang sangat baik itu, saudara-saudara. Nah, dari surga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi nanti kalau saudara dan saya ketemu Yesus, tubuh kita ini diubah. Ya, tubuh kita ini diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tuhan Yesus itu punya tubuh kemuliaan. Saudara dan saya juga akan diubah menjadi orang-orang yang memiliki tubuh kemuliaan. Ingat saudara, tubuh ini, daging ini tidak mewarisi kerajaan surga. Yang mewarisi kerajaan surga adalah roh kita. Dan nanti Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Bukan tubuh ini. Tubuh kemuliaan yang serupa dengan Yesus. Saudara sekalian. Ya. Itu bagi orang yang bertemu Yesus nanti pada saat Yesus datang kali yang kedua. Tapi bagi orang yang meninggal dunia sebelum Yesus datang kali yang kedua, bagaimana saudara-saudara? Mereka akan dibangkitkan dan diberi tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan itu sama dengan tubuh kemuliaan. Hanya kalau tubuh kebangkitan itu artinya orangnya mati dulu.
baru dibangkitkan. Diberi tubuh kebangkitan. Sama dengan tubuh kemuliaan. Tapi saudara dan saya yang belum meninggal dunia tetapi kita diizinkan melihat Tuhan datang kali yang kedua, kita diberi tubuh kemuliaan. Haleluya ya. Saudara dan saya diberi tubuh kemuliaan yang sama seperti Yesus. Dan bagaimana? Nanti kita akan hidup bersama Yesus selama-lamanya di surga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saudara sekalian. Dan di sana senang selama-lamanya. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada teroris, tidak ada bencana alam, ya, tidak ada orang jahat, saudara sekalian, tidak ada virus seperti COVID-19, tidak ada huru hara, ya, saudara sekalian, pokoknya tidak ada segala sesuatu yang menyesakkan hati, ya. Tidak ada segala peristiwa yang menakutkan yang terjadi di dunia. Di sana tidak ada lagi, saudara sekalian. Oh, puji Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, beruntung sekali kalau kita hidup bersama Yesus. Makanya setia dan terus menantikan Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Nah, bagi saudara-saudara atau bagi orang-orang yang tidak tekun menantikan Tuhan Yesus, dia gugur dari iman karena kekecewaan misalnya, nah, orang itu akan mengalami kerugian, saudara-saudara. Siapa di antara Bapak Ibu yang mungkin sudah mundur? Nah, mundur karena kekecewaan, mundur dari Tuhan karena sakit hati, disakiti oleh orang-orang seiman. Mungkin saudara disakitinya bukan lagi oleh saudara seiman, tapi oleh pendeta saudara, oleh majelis gereja, oleh penginjil. Waduh, kecewa ya, kok pendeta kayak begitu sih, kok majelis kayak begitu sih. Saudara kecewa. Ya bisa saja terjadi, saudara. Namanya pendeta juga kan manusia, tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekeliruan, saudara-saudara. Tapi kalau boleh saya sarankan, walaupun itu terjadi pada saudara, maju terus Bapak Ibu. Jangan kalah oleh kekecewaan. Maju terus. Tetaplah tekun menantikan Tuhan Yesus. Artinya setia terus kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tetaplah semangat melayani Tuhan walaupun sudah dikecewakan. Tetaplah semangat beribadah walaupun saudara disakiti hati. Tetaplah bergairah berkarya bagi Tuhan walaupun mungkin saudara-saudara kita ini kurang dianggap di gereja di mana kita beribadah. Mungkin kita tidak dihargai. Oh, jangan itu jadi masalah. Jangan. Saudara-saudara, nantikanlah Yesus. Kita tidak menantikan manusia. Kita tidak menantikan seorang pendeta. Kita tidak menantikan seorang penginjil. Kita tidak menantikan seorang majelis gereja. Kita tidak menantikan seorang tokoh gereja yang terkenal. Tidak. Tapi kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka itu saudara terus maju. Apapun yang terjadi. Siapa yang mundur? Dia akan menyesal sekali waktu. Tapi siapa yang maju terus? Dia akan beruntung dan tak akan pernah menyesal. Ada lagu dulu yang mengatakan, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, manis rasanya, tak pernah kecewa sampai selamanya. Itu lagu lama saudara, tapi indah sekali. Tak pernah kecewa mengikut Yesus. Kalau berharap kepada manusia, pasti kecewa. Kalau saudara mengandalkan manusia, pasti kecewa. Kalau kita melayani, ceritanya sih melayani Tuhan, tapi tujuannya untuk dipuji manusia, pasti nanti saudara kecewa. Kalau kita berbuat sesuatu, ceritanya sih untuk Tuhan, tapi ingin dihargai manusia, pasti saudara kecewa.
Maka itu saudara, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita berkarya buat Tuhan, tujukan semuanya untuk Tuhan. Jadi manusia mau memuji, mau menghina karya kita, mau menghargai, mau tidak menghargai, itu bukan masalah buat kita. Nah, jadilah orang seperti itu, saudara. Itu namanya orang yang menantikan Yesus. Saudara sekalian, tekunlah dalam menantikan Yesus. Maju terus ya Bapak Ibu. Maju terus. Siapa di antara saudara yang sudah mengambil langkah untuk mundur? Siapa di antara saudara yang sudah mengambil keputusan untuk tidak lagi setia kepada Tuhan? Ayo, hari ini saudara, balik kembali. Balik kembali. Mumpung kesempatannya masih ada. Balik kembali. Saudara bukan kebetulan mendengarkan ini firman Tuhan. Balik kembali. Jangan pedulikan orang menyakiti kita. Jangan pedulikan hamba Tuhan bikin kita kecewa. Jangan pedulikan dengan majelis gereja yang bikin kita sakit hati. Jangan pedulikan semuanya itu. Yang harus kita pedulikan cuma satu. Yesus. 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 Nama Yesus. Nama di atas segala nama. Ya. Puji Tuhan. Baik, saudara sekalian. Sampai di sini dulu renungan kita di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi semua saudara-saudara. Maju terus, setia terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Setia, setialah. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setia sampai mati. Setia, setialah. Setia sampai mati. Katakan setia, setia. Setia, setialah. Setia sampai mati. Haleluya, haleluya. Kiranya Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar nyanyian, tapi sungguh menjadi kenyataan. Kita adalah orang-orang yang menantikan Yesus sampai mati. Sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus, memandang wajahnya, bertemu muka dengan muka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Kuatkan kami untuk kami selalu menantikan Engkau Tuhan. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka dalam segala hal, baik rumah tangga, kesehatan, usaha, terlebih kerohanian. Mereka makin meningkat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang sakit jadikan sembuh, yang lemah jadi kuat, yang putus asa diberi pengharapan, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan. Tuhan menjadikan kami semua menjadi baik dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara renungan pagi kita hari ini. Hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021. Kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Selamat beraktivitas di hari ini. Selamat bekerja. Tuhan memberkati saudara. Sukses untuk saudara. Jangan lupa, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.